Assalamualaikum Kak Rohim. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi nih, masih seputar rumah tangga ya. Ya. Kali ini ada salah satu murid. Intinya, mengapa sih suami yang sudah ketahuan selingkuh, dia tidak mau tobat dan justru kecanduan selingkuh? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya ya, tidak mau tobat berarti dari sisi suami. Kenapa dia tidak mau tobat? Yang pertama biasanya karena si suami ini memang sudah punya bekal genetik dari keturunannya yang suka selingkuh atau poligami atau menjowo wedoan. Ini biasanya terjadi. Anda sebagai istri biasanya tahu sebelum Anda berkomitmen menikah itu tahu si suami ini apakah begitu atau tidak, itu biasanya tahu. Mungkin dari janji-janji yang dia ucapkan dan dia ingkari. Mungkin pada saat Anda mau memutuskan menikah kemudian wis setia ya mas, iya silatnya begitu. Masa aku selingkuh padahal sebelumnya sedang, dan Anda tahu sudah beberapa kali Anda ingatkan selingkuh pertama, dia ulang lagi, diingatkan lagi selingkuh lagi sebelum menikah ya. Ada selingkuhnya mungkin dalam komunikasi tidak bersetubuh, tapi kan dia sudah kemana-mana. Nah itu tanda dia bisa jadi ketika nanti Anda menikah, dia akan menjadi pemicu bahwa saya sudah diterima kok hidup seperti ini, saya dulu seperti ini, dan dia tahu aku wis selingkuh wono wedan pirang-pirang tak temuni, dan dia mengatakan menerima atau memaafkan saya. Nah dia itu akan menjadi bekal bahwa dia nggak apa-apa selingkuh lagi. Coba dipahami dari situ. Apakah memang komitmen ini sudah rusak dari awal? Hati-hatian kalau mungkin wis tobati dari dirimu sekarang. Kalau memang mau menerima atau mencari pahala, menghormati suami yang begitu. Pasrahkan ke Allah, berdoa agar dimudahkan Allah untuk kembali pada jalan. Tapi kalau Anda memang nggak suka, ya boleh Anda menggugat cerai dengan bukti-bukti yang memang secara hukum di pengadilan agama juga diterima bukti-bukti itu, sehingga Anda bisa bebas dari perselingkuhan suami dan cari suami yang baru lagi yang baik. Kadang itu wanita kalau sudah cari ya, udah merasa dirugikan oleh suami pertama karena selingkuh, dia mencari lagi, ketemunya itu lagi karena polanya sama, karena dia mencari dengan cara yang sama. Mungkin di majelis yang nggak baik, mungkin dia dikenali sama orang lain, soalnya aku mau iki juga gitu ya, dan Anda kebenjot, si perempuan itu kebenjot sehingga Anda tahu basic dari si laki-laki ini, apakah dia tukang selingkuh atau tidak, atau tukang menduakan, mentigakan, mengempatkan sampai mengesepuluhkan. Bahkan saya ada yang itu bapaknya teman saya itu 12 ya, orang terdahulu. Nah itu dipahami, jadi jangan sampai kejeblos lagi di hal yang sama. Anda harus teliti, Anda harus punya konsultan yang bisa membimbing, dan Anda bisa terarahkan hidupnya menjadi berubah lebih baik. Kemudian yang kedua adalah karena dia memang sudah niat bertobat, tapi si istri tidak merubah cara menerima suami. Contohnya adalah ketika dia selingkuh karena memang ada cerita dari klien itu begini, ketika hamil dia nggak mau disetujui si istri, kemudian terpola si suami ini, wah saya kok si istri ini jadi, pokoknya saya hamil dalam 9 bulan, jangan sampai kamu bersetubuh denganku, karena ini adalah anak yang aku idam-idamkan. Mungkin karena memang sudah lama enggak mempunyai anak, sehingga dia begitu, si suami enggak terima dengan cara itu, cuman menghargai, oh ya wis, karena kamu ingin beranak, saya menghargai cara. Cuman cara suami mengeluarkan sperma ini tidak disalurkan. Artinya kan boleh kan perempuan melakukan di luar hubungan setubuh ya, itu dibolehkan secara Islam. Kalau di kitabnya pakai kain boleh, pakai apa yang silahkan Anda bisa membantu suami untuk bisa di masjid Nabawi. Nah itu tidak dihargai. Akhirnya si suami ini mencari tempat pelampiasan dan ketelanjur
Si istri berubah, ya wis ini sudah keluar anaknya, nanti aku mau disetujui, tapi wis kadung nyatu nih. Jengapot, aku dendam, aku dulu sebenarnya itu mau, tapi karena omonganmu yang keras itu sehingga menusuk hatiku, sehingga aku wis kadung cinta sama orang lain, aku tidak bisa melepaskan begitu saja. Nah, apakah ini tetap bisa dibantu untuk berubah? Bisa. Nanti pakai saran darah ar-Rahim dan tasbih ar-Rahim, insya Allah atas ridha Allah akan suami kembali dan menjadi baik sesuai apa yang dikomitmenkan di masa dulu sebelum dendam karena tidak mau disoli gitu. Itu ada. Itu contohnya 2 yang ada lagi yang banyak nanti bisa konsultasi ke saya. Apa masalah Anda? Kenapa suami tetap selingkuh walaupun sudah bertobat berhenti selingkuh? Untuk maharnya sendiri harganya berapa, Kak? Tanya Mbak Dina ya. Ini pertanyaan klien disampaikan ke saya dan Iya. kalau mau tanya mahar ya tanya Mbak Dina. Terima kasih, Kak. Sama-sama.